Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fadiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malakul khallaq. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalasimaini talaq. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-'aqu liwalidayhi wa mudminul khamri wal mannanu bima a'ta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ittihad rahimakumullah, patut kiranya kita memanjatkan puja serta puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Jumat hari ini yang panas begitu terik, kita sanggup melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk duduk dan bersimpuh di Masjid Al-Ittihad yang kita cintai ini, dalam rangka memenuhi apa yang menjadikan kebutuhan kita, apa yang menjadikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan rangkaian sholat Jumat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi ibadah kita, amaliyah kita oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul diterima dan mendapatkan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini Al-Fakir berwasiat khususnya buat Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan tersenyum maupun menangis, dalam dua dimensi ini mari kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua dimensi tersebut, kalau kita bersandar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada diri kita, kita akan merasa nyaman. Sebaliknya, hadirin yang berbahagia, kalau hidup kita merasa terlunta-lunta, galau, secara otomatis kita harus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membawakan sebuah tema 3 golongan yang tak dipandang, tak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Selaku mukmin, bahwa kita harus mempercayai bahwa yang namanya hari kiamat, hari pembalasan pasti akan datang. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Quran surat Al-Hajj ayat 10.
bahwasanya hari kiamat itu akan datang dan tidak perlu diragukan atas kedatangan hari kiamat. Sebagaimana kita maklum di dalam surat Al-Qari'ah, bagaimana terjadinya hari kiamat. Manusia bingung seperti kapuk, anai-anai yang kena tertiup angin. Bahkan begitu bingungnya manusia pada saat hari kiamat, orang yang mengandung, orang yang hamil pun lari pontang-panting tanpa terasa. Bayi yang belum saatnya dilahirkan tapi bisa lahir. Terlukis di dalam Quran surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, dan selanjutnya, bahwa awal hari kiamat bumi diguncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyat. Manusia sama bertanya, kenapa jadi begini? Allah menjawab, saya disuruh oleh Allah bi anna rabbaka auhalaha. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari kiamat saat itu kita perlu naungan, kita perlu perhatian selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala, perlu naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini saja tidak dihiraukan atau kita dicuekin oleh keluarga terkecil dari kita aja, merasa seperti hidup ini tak ada gunanya. Seorang ayah sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, pergi pagi pulang petang, macet, panas, bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi ketika pulang, kita menjumpai anggota keluarga kita cuek, tidak memperhatikan kita, tidak menghiraukan kita. Pulang, assalamualaikum, buka pintu, anak buang muka, istri malah pergi. Apa yang kita dapat dari jerih payah? Yang kita inginkan adalah ketika pulang kita dapat sambutan, perhatian oleh anggota keluarga kita. Begitu juga dalam kehidupan di masyarakat, apapun jabatan kita, posisi kita, kalau kita dicuekin, tidak dihiraukan oleh lingkungan, juga merasa sepertinya kita tidak punya arti hidup ini. Terlebih kalau Allah Azza wa Jalla, sang pemberi hidup, sang pemerhati, nyuekin kita, tidak menghiraukan kita di hari di mana kita perlu perhatian, perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 3 golongan yang dicuekin oleh Allah pada hari kiamat. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban. An Abdullah bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Tidak dilihat, tidak dihiraukan, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-aqli walidayhi, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sudah kita fahami bersama, ridhallah fi ridhal walidain, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Sebaliknya, wasuhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah itu juga tergantung murkanya kedua orang tua kita. Artinya, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang kedua orang tua kita adalah pusaka buat kita, kunci keberhasilan
kita atau seseorang itu adalah terhadap redonya kedua orang tua kita. Untuk itu, maka selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, kita berbakti semaksimal mungkin kepada kedua orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita sekurang-kurangnya setelah sholat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Kalau akhir bulan kita mendapatkan gaji, pertama kita sisihkan buat kedua orang tua kita sebelum kita mengambil untuk menafkahi anak istri kita. Hal itu kalau kita lakukan, maka keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita nyambut. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa hal ini? Karena kedua orang tua kita atau kita selaku orang tua mendidik anak, merawat anak betul-betul ikhlas tanpa pamrih. Jarang sekali ketika ada orang tua dihitung biaya dari sejak hamil, ke dokter, melahirkan, kemudian memberikan susu, memberikan ASI, ketika sudah besar, anak sudah dewasa, kemudian minta ganti. Apa doa orang tua kita? Agar kita menjadi anak soleh yang berguna, bermanfaat buat masyarakat, mau mendoakan kepada orang tua. Itu pun yang terjadi pada diri kita. Kita selaku orang tua tidak hitung-hitungan sama anak kita. Kalau mau masuk kuliah, walaupun harus mobil kesayangan kita jual. Rumah kita mau kita jual buat masuk ke dokteran, jual. Yang penting anak saya sukses dunia akhirat. Itu perjuangan orang tua. Makanya pantas kalau Rasulullah mengatakan, kalau orang yang tidak berbakti kepada orang tua di hari kiamat akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa mudminul khamri, orang yang gemar meminum minuman khamr, minum minuman yang memabukkan. Bagaimana kita maklum bahwa minum minuman khamar, minum sedikit, qaliluhu au kathiruhu, mau banyak mau sedikit, yang namanya haram tetap haram. Apalagi gemar meminum khamar. Sebagaimana kita pahami bahwasanya dengan meminum khamar adalah awal dari berbuat kejahatan. Banyak sekali orang ketika ingin barangkali mau tawuran dan lain sebagainya, mau berbuat yang melanggar aturan Allah, diawali dengan mencekokin dirinya minum minuman keras. Supaya apa? Supaya berani. Berani apa? Berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Sehingga ini juga termasuk golongan yang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kalau barangkali saat ini kita ada yang terbiasa minum khamr, mari kita tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah wal mannanu bima a'ta, orang yang suka menyebut-nyebut apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diinfakkan, apa yang sudah diamal jariahkan. Artinya kita ketika berbuat sesuatu yang terbaik dalam diri kita, terutama adalah harta benda kita, kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Artinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah diberikan. Kalau Masjid Al-Ittihad saya tidak membantu, maka nggak akan jadi begini.
Ketika kegiatan peringatan ini nggak saya bantu, itu tak paling besar kan daya dari saya. Terus orang itu umroh haji kan saya yang biayai, ngapain harus diunggit-unggit? Kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Khawatir apa yang terbesit antara hati dan mulut beda. Memang bisa jadi apa yang dikatakan itu adalah tahadduts bin nikmah, ya, bercerita untuk kenikmatan yang dialami dengan memberi, merasa nyaman, merasa senang. Tetapi yang namanya hati bisa timbul yang namanya riya atau pamer, ujub agar dipuji oleh orang. Bahkan kita tahu bahwa ketika ada orang ujub, riya, itu adalah bergaris hampir mendekati yang dengan yang namanya syirkul asghar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketiga hal ini bisa kita jauhi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.